Rangkaian Hal ini dikarenakan papan rangkaian listrik ini membahas terkait dengan rangkaian elektronika yang tersusun dari berbagai komponen-komponen elektronika yang kemudian dirangkai dengan sumber tegangan sehingga menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing, menurut Yorsley tahun 2010. Berikut adalah bahan dan cara yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran papan rangkaian listrik. Ini terdiri atas alat dan bahan: gunting, penggaris, cutter, papan yang terbuat dari kardus, triplek, dan lain-lain. Kabel kecil yang berukuran kurang lebih 2 meter panjangnya, saklar, lampu kecil, pitingan lampu kecil, baterai, dan lem. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Dia. Cara membuat yaitu 1. Gunting kardus bekas membentuk persegi panjang, lalu lapisi kardus yang sudah digunting dengan kertas berwarna coklat agar terlihat lebih rapi. 2. Susun rangkaian listrik secara sejajar dengan membentuk aliran pada sisi positif kabel, kemudian pasang saklar. 3. Lalu tempelkan ujung kabel pada katoda baterai atau sisi positif baterai dan pada anoda atau sisi negatif baterai. Maka lampu akan menyala redup. Lampu menyala redup dikarenakan tegangan listrik yang dihasilkan pada baterai hanya 1,5 volt, tidak sebesar tegangan listrik yang ada pada rumah. 5. Lalu tempelkan rangkaian listrik pada kardus yang sudah dilapisi kertas coklat dan beri hiasan agar tampilan lebih menarik. Terdapat beberapa fungsi pada media pembelajaran rangkaian papan listrik ini sebagai berikut, yaitu 1. Media pembelajaran ini dibuat untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa. 2. Media pembelajaran pada rangkaian listrik ini dapat menarik minat siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran bab listrik karena guru langsung membawa alat peraga dan siswa juga mampu mengamati dengan baik. 4. Memudahkan siswa memahami materi tentang rangkaian listrik paralel, seri, dan campuran. 5. Siswa mengetahui berbagai jenis rangkaian listrik yang ada di sekitar dan siswa akan mengetahui bagaimana cara merangkai listrik dengan baik dan benar. 5. Mengetahui manfaat energi listrik, besar kecilnya tegangan pada arus listrik, sehingga siswa mampu menghemat penggunaan energi listrik atau menggunakan energi listrik seperlunya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya-jawab. Silakan yang mau bertanya. Saya Mbak Irma mau bertanya. Sebentar, Mbak. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan dampak positif pada pendekatan sains teknologi masyarakat untuk pembelajaran. Apakah ada dampak negatifnya? Jika ada, tolong sebutkan. Terima kasih. Ya, Mbak, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Sarah mau bertanya. Ya. Salah satu ciri-ciri pembelajaran IPA yang menggunakan pendekatan STM kan terdapatnya kegiatan kelompok. Jika di dalam kegiatan pembelajaran tersebut tidak terdapat kegiatan kelompok, apakah tetap bisa disebut dengan pembelajaran IPA dengan pendekatan STM? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
Silakan, sesi tanya jawab masih saya berlakukan. Ada yang bertanya lagi? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sarah Salsabila. Menurut kelompok kami, bisa saja karena pendekatan STM dapat digunakan untuk pembelajaran individu ataupun kelompok. Tadi kita menyebutkan kelompok karena menurut kami pada pembelajaran IPA untuk pendekatan STM itu kalau kita gunakan untuk pembelajaran, maksudnya untuk anak agar berkelompok itu untuk menciptakan suatu produk yang lumayan ya, seperti rangkaian tadi kan kalau sendiri itu kesulitan. Jadi kalau berkelompok itu akhirnya semua siswa itu bisa dan ikut terlibat aktif dan kreatif pada pembelajaran tersebut. Seperti itu. Bisa dimengerti, Mbak? Iya, Mbak, bisa. Terima kasih.
kami. Saya ini bantal kok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Menurut kelompok kami itu untuk dampak negatifnya sendiri itu minim. Tapi menurut kami itu salah satu dampak negatifnya itu yaitu takutnya kemungkinan kan teknologi nanti itu bisa dijadikan disalahgunakan. Iya. Ya. Jadi takutnya siswa nanti itu menyalahgunakan teknologi seperti itu. Jadi semakin berkembangnya teknologi yang kita kenalkan itu kan gini, lebih menarik dan lebih siswa itu lebih tertarik untuk mendalami. Takutnya kalau ada siswa yang mungkin mampu dan bisa terus nanti bisa disalahgunakan atau gimana gitu. Sebenarnya itu kalau dampak negatifnya itu sedikit Mbak ya. Kalau menurut kelompok kami itu ya itu semakin berkembangnya teknologi yang dipelajari maka takutnya nanti siswa akan menyalahgunakan gitu. Suatu misal kita mengenalkan tentang komputer. Nah, di dalam komputer itu tadi kan kita mengenalkan tentang internet. Nah, di situ nanti akhirnya siswa kan mencoba membuka. Kalau tidak diawasi takutnya nanti bukanya ke nyeleneh-nyeleneh gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak semua teknologi yang dikenalkan itu berdampak negatif, cuma ya ada beberapa. Seperti itu. Bisa dimengerti, Mbak? Bagaimana Mbak Irma, bisa dipahami atau masih kurang jelas? Ya Mbak, sudah. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ada yang mau bertanya lagi?